Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan baik, kita berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia, majlis yang dipuji oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat mendapatkan hidayah sunnah adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat kita mengenal agama yang sahih adalah nikmat yang tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Karena itu nikmat mengenal sunnah ini harus kita jaga. Nikmat mengenal agama yang sahih harus kita terus jaga. Bagaimana kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban setiap muslim untuk menjadikan Alkitab dan Sunnah selalu berada di pelupuk matanya, selalu berada di hadapannya, membimbingnya dalam berjalan menjalani kehidupan dunia ini, membimbingnya dalam beragama. Karena kalau kita beragama meninggalkan Quran dan Sunnah, maka pasti kita akan binasa, pasti kita akan celaka. Karena itulah Imam Al-Ajuri beliau mengatakan, alamatu man aradallahu bihi khairan suluku hadhihi tariq kitabullah wa sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alamat tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah menempuh jalan ini, yaitu kitabullah,
selalu berpegang dengan Quran. Wa sunanu Rasulillah, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanu ashabihi radhiyallahu anhum, juga berpegang dengan sunnahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik. Wa ma kana alaihi a'immatul muslimin, dan juga mengikuti apa yang diarahkan oleh para a'immatul muslimin, para imam-imam kaum muslimin. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, beragamalah dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Selalu kita ingat langkah kita, perbuatan kita, kita jadikan tolak ukurnya adalah Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berpaling sedikit pun. Kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Karena beragama itu tidak dengan hawa nafsu. Beragama itu dengan mengikuti dalil, mengikuti qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitrah wa qararatha asy-syariah, hak-hak yang harus ditunaikan secara fitrah yang ditetapkan oleh syariat, sampai al-haqqu ar-rabi', hak yang keempat. Man yaqra minkum, man yaqra, ada yang mau baca? La ahad. Ma indakum kitab wazza'na alaikum, kami sudah bagikan. Taib. Naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-haqqur rabi', hak yang keempat, haqqul aulad, hak anak-anak. Al-auladu tashmalu al-banina wal-banati, anak-anak itu mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Wa hukukul auladi kathiratun, dan hak-hak anak sangat banyak sekali. Min ahammiha at-tarbiyatu, di antara hak anak yang paling besar adalah at-tarbiyatu, pendidikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan hak-hak anak karena memang anak itu punya hak. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqa, sesungguhnya anakmu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Jadi ketika kita berumah tangga, ketika kita menikah, tujuan dari pernikahan diantaranya adalah memiliki anak. Ketika anak itu sudah hadir ke dunia, dilahirkan, maka anak punya hak untuk diurus. Anak punya hak untuk dididik. Dan ini termasuk hak yang paling besar, yaitu hak pendidikan. Wahia tanmiyatud dini wal akhlaqi fi nufusihim. Hak pendidikan itu apa maksudnya? Adalah
mengembangkan agamanya dan akhlaknya pada jiwa-jiwa mereka, hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik, mengembangkan agama dan akhlak mereka pada jiwa-jiwa mereka sampai mereka mendapatkan bagian besar dari hal itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hak anak yang paling besar pendidikan. Apa maksud pendidikan di sini? Mengembangkan agama dan akhlaknya. Karena yang membentuk agama akhlaknya anak adalah orang tua. Anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah adalah Islam. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti hadis ini menunjukkan orang tua memiliki peran terhadap pendidikan anak, karena yang membentuk dia bisa jadi Yahudi, Nasrani siapa? Orang tuanya. Fa'abawahu di situ kalimatnya, maka kedua orang tuanya. Sehingga karena pendidikan agama dan akhlak di tangan kita sebagai orang tua, kita harus tunaikan hak ini. Tidak boleh kita lalaikan. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua kepada anak yang paling besar, menjaga anak-anak kita tidak terjilat dari api neraka. Dan kewajiban ini jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita lupakan. Kita serahkan kewajiban pendidikan anak kepada lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Tidak benar. Justru pendidikan anak kita yang memegang kendali. Anak kita mau dijadikan apa? Orang tuanya. Jangan hanya bergantung kepada sekolah atau lembaga pendidikan. Sekolah itu hanya wasilah, sarana. Yang membentuk anak kita soleh atau tidak soleh orang tuanya. Orang tuanya yang akan menentukan, dan dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Khitab seruan ayat ini kepada para orang tua, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Maksudnya ayat ini adalah alimuhum, ajarkan mereka. Wa addibuhum, didiklah mereka. Maka para suami, para ibu yang mereka sudah memiliki anak, ingat tanggung jawab ini. Pendidikan anak di tangan orang tua, bukan di tangan sekolah, bukan di tangan pesantren dan seterusnya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda,
Setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap dari kalian akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya, maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi saudaraku, ini tanggung jawab yang besar, bukan masalah ringan mendidik anak. Bukan masalah sepele. Kebanyakan kerusakan anak itu karena faktor orang tua. Anak itu rusak, faktor orang tuanya yang tidak memperhatikan. Karena anak ini kalau tidak kita ajarkan, kita tidak didik, dia bisa menjadi fitnah. Fitnah maksudnya ujian bagi orang tua, dan sudah betapa banyak orang tua teruji dengan sikap anak-anaknya. Betapa banyak para istri menangis karena ulah anak-anaknya. Betapa banyak para bapak menangis karena perbuatan anaknya. Karena memang anak itu ujian bagi kita, maka jangan dianggap sepele. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Jadi anak bisa jadi musuh kita. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, waspadalah. Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini bahwa istri, anak bisa jadi musuh bagi kita, beliau mengatakan, innahuma yahmilanihi ala qati'ati rahimihi wa ala ma'siyati rabbihi fala yastati'u ma'ahubbihi illa an yuti'ahu. Innahuma yahmilanihi ala qati'ati rahimihi. Sesungguhnya istri dan anak itu bisa membawa seorang bapak, suami untuk memutus tali silaturahim. Allahu Akbar. Betapa banyak istri yang mengompori suaminya, sudah mas nggak usah pulang kampung, ya cukup di sini saja, bapakmu ibumu biarin di kampung, sudah ada yang ngurus. Betapa banyak istri dan anak mengajak untuk memutus tali silaturahim. Kemudian wa ala maksiati rabbih, betapa banyak anak dan istri membawa kita bermaksiat kepada Allah. Permintaan anak yang macam-macam, yang melanggar aturan agama, permintaan istri banyak, maka bisa jadi istri dan anak itu musuh kita. Fala yastati'u ma'ahubbihi illa an yuti'ahu. Maka seorang suami, bapak, dia tidak bisa menolak karena kecintaan kepada siapa? Anak dan istri. Kecuali an yuti'ahu, kecuali dia mentaati, menuruti keinginan istri dan anaknya. Nah ini disebut apa? Cinta buta. Kita cinta anak, kita cinta istri, tapi membuat tali silaturahim keluarga kita putus. Kita cinta anak, kita cinta istri, tapi membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kita nggak bisa nolak. Fala yastati'. Dia nggak bisa nolak. Dia tidak mampu. Ma'ahubbihi, karena dia senang. Karena dia sudah terlanjur sayang sama anaknya, sayang sama istrinya. Illa an yuti'ahu. Tidak ada jalan kecuali dia mentaati keinginan istri dan anak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku, bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini tanggung jawab yang sangat besar. Pendidikan anak. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan, aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidad dini
wa sunanahu fa'adha'uhum sigara. Aktsarul aulad, kebanyakan anak-anak, innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak-anak itu kerusakannya datang min kibalil aba, dari sisi orang tua, para bapak. Nah, Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan apa? Kebanyakan anak-anak itu rusak, datang kerusakannya min kibalil aba, dari sisi para orang tua, wa ihmaluhum lahum, karena mereka melalaikan anak-anaknya, wa tarku ta'limihim, meninggalkan mengajarkan anak-anak, tidak mengajari anak-anak faraidha ad-dini, kewajiban-kewajiban agama, wa sunanahu, dan juga sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar. Ya, Imam Ibnu Qayyim bisa sampai menyimpulkan seperti ini. Kebanyakan kerusakan anak itu justru datang dari sisi orang tua, bukan dari sisi sekolah, bukan dari sisi pesantren, tapi orang tua. Ini memberikan gambaran pada kita besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Fa'adha'uhum sigara, maka para orang tua melalaikan anak-anaknya di waktu kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Maka karena anak-anak kecil, ya semasa kecilnya ditelantarkan, tidak dididik sama bapak ibunya, lam yantafi'u bi anfusihim, mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan anak-anak itu tidak bisa memberikan manfaat kepada bapaknya ketika bapaknya sudah tua. Waktu kecil kita nggak bisa ngambil manfaat kepada anak, sudah gede anak kita bukannya ngurusin orang tuanya tapi malah sibuk sendiri. Nah ini karena apa? Dilalaikan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, beliau mengatakan, yu'maru birajuli ilan nar yaumal qiyamati fayuqalu hadza iyaluhu akalu hasanatihi. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ada seseorang di hari kiamat diperintahkan masuk neraka. Kemudian orang ini dikatakan, ini adalah keluargamu yang telah memakan kebaikan-kebaikannya. Allah Akbar. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Karena kita punya kewajiban. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Maka bapak-bapak yang anaknya masih kecil, usia-usia SD, manfaatkan benar-benar pendidikan. Akhlak mereka dijaga, omongan mereka diatur. Kadang-kadang anak-anak itu kan dapat mufradat baru, pulang ke rumah dapat kosakata baru yang kita di rumah tidak ngajarin. Nah ini diperingatkan, dikasih tahu ini tidak baik. Tidak boleh kita cuek, sebagai bapak cuek sama anak, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kerjaan, gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya kita sibuk dengan urusan dunia. Sampai sekalipun urusan umat, kalau kita melalaikan anak, tidak boleh. Boleh tidak kita sibuk urusan umat kemudian keluarga terbengkalai? Tidak boleh. Anak terbengkalai, istri terbengkalai, tidak dididik, apa manfaatnya? Tidak bisa. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ketika di rumah, beliau memberikan pengajaran kepada istrinya, beliau memberikan pengajaran kepada anaknya. Fatimah diberikan ajaran. Ketika Fatimah meminta pembantu, Nabi mengajarkan, maukah aku ajarkan kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu minta? Ya, sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta, yaitu pembantu. Diajarkan oleh Rasul. Ketika kamu naik ke kasurmu, maka bacalah doa ini, bacalah surat ini. Itu Fatimah diajarkan oleh Nabi. Fatimah pun diberikan
pelajaran oleh Rasul, ana la ughni ankum syai'a. Fatimah, aku itu nggak bisa memberikan manfaat kepadamu nanti hari kiamat. Tidak bisa. Ya, aku nggak bisa memberikan manfaat kepadamu pada hari kiamat nanti. Yang memberikan manfaat siapa? Dirimu sendiri dengan amal soleh. La ughni anki syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu wahai Fatimah. Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Ya, bagaimana pendidikan Rasul kepada anak. Maka kita nggak boleh menyepelekan pendidikan anak ini. Yang ini kita mulai lalai, kita mulai sibuk. Ya, kita mulai meninggalkan pendidikan anak-anak kita. Kita lebih senang dengan HP kita lebih senang dengan kegiatan kita lebih senang dengan pekerjaan kita. Anaknya kemana? Nggak tahu kemana. Punya anak laki-laki main kemana, tidak tahu kemana, ditanya, dicari. Apalagi anak perempuan. Ini tanggung jawab besar bagi seorang bapak. Fal auladu amanatun fi unukil walidain. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Maka anak-anak adalah amanah di pundak kedua orang tua. Wa huma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Dan kedua orang tua akan ditanya nanti pada hari kiamat. Wa bi tarbiyatihim at-tarbiyata ad-diniyata wal ahlakiyata yakhrujul walidani min tabiati hadhihi ra'iyah. Dan dengan mendidik mereka anak dengan pendidikan agama, pendidikan akhlak yang benar, maka kedua orang tua akan keluar dari tanggung jawab ini. Jadi kita bagaimana bisa selamat dari tanggung jawab ini? Didik anak dengan pendidikan agama, didik anak dengan pendidikan akhlak, maka tanggung jawab ini akan selesai. Kalau kita sudah memberikan pendidikan yang benar kepada anak, pendidikan akhlak yang benar, sudah. Selanjutnya tawakal kepada Allah dengan terus berdoa. Ya. Jangan sampai nanti anak kita menuntut kita pada hari kiamat karena tidak adanya pendidikan dari orang tua kepada anak. Wa yasluhul auladu fayakununa qurrata ainil abawain. Maka anak akan menjadi baik dan mereka menjadi anak-anak yang menyejukkan mata kedua orang tuanya fid dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti keimanan mereka dari keturunan-keturunan mereka, maka akan kami kumpulkan mereka bersama keturunannya. Di mana? Di surga. Jadi orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman juga nanti kumpul di surga. Wama alatnahum, dan kami tidak naqasnahum. Alatnahum itu mengurangi, dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari amal kebaikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat dengan apa yang dia perbuat. Rohan kan gadai ya. Setiap orang terikat dengan apa yang dia lakukan. Maka kaum muslimin, keutamaan kita mendidik anak di atas agama, akhlak, iman, kita bisa berkumpul bersama keturunan-keturunan kita. Tentu ini sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berkumpul dengan anak-anak yang kita sayangi. Maka jangan sepelekan kewajiban ini, tanggung jawab besar ini. Ibu di rumah sibuk dengan pekerjaan rumah, sempatkan. Ayah ya berangkat pagi pulang sore jam 5, sempatkan pendidikan sama anak. Bersamai mereka di waktu maghrib, ya, simak bacaannya. Antum bisa kan baca Quran? Bisa kan? Simak bacaannya, lancarnya dilihat. Taruhlah kita nggak paham tentang ilmu makharijul huruf, sifatul huruf, tapi bisa kan antum baca Quran? Simak bacaan mereka.
Ya, kemudian diselipi pendidikan akhlak di situ antara maghrib isya tidak lebih 30 menit. Kemudian setelah isya temani mereka bermain. Apa pelajaran besok untuk sekolah, temani, bersamai mereka. Sederhana, sampai jam 8, setengah 9 selesai. Ya, ini pendidikan kita. Jangan kita lepaskan sepenuhnya ke sekolah. Jangan dilepaskan sepenuhnya kepada guru. Tidak ada ceritanya. Pendidikan diserahkan kepada lembaga. Pendidikan diserahkan kepada guru. Tidak ada. Justru orang tua punya kewajiban mendidik anak-anak. Jadi anak antum itu mau sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, tidak ada masalah. Yang penting dididik. Kata siapa sekolah harus masuk pesantren? Kata siapa sekolahnya harus masuk SDIT, SMPIT? Kata siapa? Nggak ada dalilnya. Dalilnya dari Quran, jagalah kamu keluargamu dari api neraka. Udah itu. Terkadang orang tua memaksakan, nggak punya uang, pengen masuk SDIT biayanya mahal. Akhirnya pinjam uang ke bank. Siapa yang memaksakan harus masuk SDIT? Masuk SMP umum, SD umum tidak ada masalah. Yang penting dididik sesuai kemampuan kita. Kalau kita lihat SD umum itu gratis, itu kemampuan kita, silakan. Tapi ingat, pulang sekolah dididik, diajarkan. Tadi belajar apa di sekolah umum? Upacara. Upacaranya ada apa? Ada nyanyi. Kasih tahu. Ya, nyanyinya apa? Kasih tahu. Ya, tidak ada keterangan harus sekolah itu di sekolah yang Islam, sekolah pesantren, tidak ada. Tapi yang ada keterangannya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu, keluargamu dari api neraka. Ini keterangannya dari Quran, kemudian dari hadis Nabi SAW. Ya, walaupun kita katakan bagi yang mampu memilih sekolah yang baik tentu lebih afdol, tapi yang tidak mampu terjatuh dalam riba demi masuk sekolah Islam, besar mana dosanya? Pinjam uang ke bank riba demi masuk bayar uang pangkal ke SD Islam, besar mana dosanya? Anda membiayai anak Anda dengan uang riba. Bukankah setiap harta haram ya akan memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang melakukannya? Jadi pegang agama ini. Kalau riba itu haram, sudah haram, titik. Nggak ada tawar menawarkan ini untuk masuk sekolah Islam, jadi boleh pinjam uang di bank. Tidak ada. Tidak ada yang namanya ketaatan disokong sumber yang haram, itu nggak ada. Sampai pembangunan Ka'bah, renovasi zaman dulu Ka'bah, orang jahiliyah tidak menerima uang-uang haram. Itu zaman jahiliyah. Bagaimana kita sekarang melakukan ketaatan tapi dari sumber yang riba? Ya, maka kaum muslimin perhatikan tanggung jawab ini. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata al-abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sadaqatin, bisa dibaca sadaqatin karena min salasin, ya. Apa hukumnya? Badal dari kalimat min salasin. Boleh juga dibaca sodakotun jariyatun. Kenapa sodakotun? Sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, bisa sodakotin jariyah, bisa sodakotun jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih, aw waladin salih yad'u lahu. Apabila hamba meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, diantaranya wakaf, ya, sedekah jariyah yang terus mengalir, diantaranya adalah wakaf, atau ilmu yang bermanfaat setelahnya dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Fahadha min thamarati ta'dibil walad. Ini adalah buah dari hasil pendidikan anak. Idza tarabba tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'a liwalidayhi hatta ba'dal mamat.
Apabila anak itu terdidik dengan pendidikan yang soleh, maka dia akan menjadi nafi'an, orang yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya hatta ba'dal mamat, sampai setelah meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin setelah kita wafat anak-anak kita mendoakan kita. Mengingat orang tuanya di setiap sujud dia doakan. Mengingat di setiap amal soleh yang dia lakukan dia doakan untuk orang tua. Ya, ini nikmat sekali kalau kita bisa mendidik anak kita dengan tarbiyatan solihatan, tarbiyah yang soleh. Maka setiap kita punya tanggung jawab, amanah di pundak kita masing-masing. Amanah dalam mendidik anak sesuai kemampuan. Kalau kita tidak mampu mendidik karena keminimnya ilmu kita, karena kemampuan kita yang terbatas, pilihkan lembaga pendidikan yang baik. Tapi bukan berarti lepas tangan. Tetap kita memberikan pengajaran. Bapak-bapak tahu akhlak kan? Berkata baik tahu kan? Paham kan? Tanamkan sama anak. Ini ucapan tidak baik. Ya. Ini kotor, ini binatang, tidak bagus diucapkan. Kan kita bisa. Jangan berlepas tangan dengan pendidikan. Jangan berlepas tangan kepada lembaga sekolah. Kita punya peran. Sekecil apapun ilmu kita, pasti kita tahu kebaikan. Betul? Ada yang nol kebaikan kita nggak tahu sama sekali. Kita tahu tauhid, kita tahu pentingnya sunnah Nabi, ya kemudian sunnah harian, kita tahu masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan, kita tahu, ajarkan itu. Sederhana tapi tidak lepas tangan terhadap pendidikan anak. Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqqi fa'adha'u auladahum wa nasuhum walaqad istahana katsirun minal walidain. Sungguh telah meremehkan kebanyakan para orang tua terhadap hak ini. Istahana, menganggap enteng, menyepelekan. Sungguh kebanyakan para orang tua, karena kalau bahasa Arab itu kan kita terjemahkan fa'ilnya dulu, baru terjemahkan fi'ilnya. Katsirun minal aulad ini fa'ilnya. Sungguh kebanyakan para orang tua meremehkan terhadap hak ini. Fa'adha'u auladahum, mereka menyia-nyiakan anak mereka. Wa nasuhum, melupakan mereka, seolah-olah nggak ada anak. Anak dititipin di neneknya di kampung, nggak ditengok, nggak ditanya kabarnya, begitu setahun baru ditemui anaknya sudah berubah. Tidak kenal orang tuanya, kata-katanya kasar. Salah siapa? Salah orang tuanya. Salah dalam mendidik, lupa terhadap tanggung jawab ini. Ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, seolah-olah tidak ada mas'uliyah, seolah-olah tidak ada tanggung jawab bagi mereka untuk mendidik anak. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal bagi para orang tua. Dia menganggap dirinya itu tidak punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Kalau saya sudah kasih makan, kasih minum, kasih baju, disekolahkan, cukup, selesai. Tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Tanggung jawab besar ini. La yas'aluna aina dhahabu wala mata ja'u. Lihat, ini syekh ya, yang mengalami kehidupan di akhir zaman ini. La yas'aluna aina dhahabu. Para orang tua tidak bertanya aina dhahabu, kemana mereka pergi. Anaknya pergi kemana nggak ditanya. Pulang malam Ahad anak perempuan jam 12 tidak ditanya dari mana. La yas'aluna aina dhahabu wala mata ja'u. Dan mereka juga tidak bertanya kapan anak saya pulang. Ini kebanyakan kita lalai. Jangan lalai seperti itu. Terutama ketika anak-anak sudah mulai tumbuh remaja, usia-usia anak SMP. Mereka sudah ingin mengenal jati dirinya. Sudah mulai senang main motor. Sudah mulai senang perempuan. Sudah dipegangin HP. Ya. Maka para orang tua
anak antum kalau belum lulus SMA jangan dikasih HP. Titik. Mau nangis, mau jungkir balik, biarin. Siap? Hah? Siapa sekarang anak yang SD sudah dikasih HP? Dibeliin HP. Jual lagi HP-nya. Iya, serius ini. Bilang ke anak kita, kumpulin, anak kita ada berapa? 4, kumpulin, duduk di depan kita. Kita bilang, Abi tidak akan belikan HP sampai kalian lulus SMA. Bilang, mau dikatain gaptek, ketinggalan zaman, anak dibully karena nggak kenal HP, biarin. Ya, bilang itu, tanamkan sama anak, nggak boleh kalian pegang HP sampai lulus SMA. Ini buat kebaikan kita. Anak-anak SD sekarang sudah megang HP. Sudah melanglang buana ke dunia-dunia maya yang kita nggak tahu. Sudah kenal game, ya, game yang macam-macam. Apalagi anak SMP, PUBG. Allahu Akbar, tahu game PUBG? Tuh senyum-senyum tuh anak di belakang tuh. Wah, berarti tahu ya. Jual HP, jangan kasihan. Anak nangis, biarin nangis. Jungkir balik, jangan dikasih HP. Sekarang pandemi sudah berkurang, belajar online sudah berkurang. Tarik lagi HP-HP-nya. Kalau kemarin kita 1 tahun belajar online, kasih HP, sekarang tarik lagi. Nggak ada. Itu kan HP saya ngumpulin, misalkan anak protes karena dia setiap lebaran punya uang, dikumpulin dia beli HP. Tarik, nggak apa-apa, ditahan. Ini demi kebaikan. Ya, demi kebaikan anak-anak kita. Tidak usah anak dimanjakan dengan hal-hal seperti itu. Sekarang itu zamannya beda, Ustaz. Ya kalau dulu antum ya. Ya sekarang ini zamannya ini nggak ada, sama. Malah tambah rusak zaman sekarang kalau kita anak kita diberikan bekal HP. Sekarang tanya, kebutuhan HP itu untuk apa? 1, SMS. 2, telepon. 3 apa? Berhubungan dengan temannya. Udah masuk SMS, telepon. Selebih dari itu apa? Anak-anak mau rapat, bikin kajian, bikin grup koordinasi gitu. Anak kita usia 5 tahun, nggak ada manfaatnya. Paling apa? Buka YouTube, main game, nggak ada manfaatnya. Tutup sudah, pintu ini tutup. Jadi jangan biarkan anak SD, SMP, SMA pegang HP sampai dia lulus SMA. Nanti antum akan buktikan perbedaan anak yang dari kecil dicekokin HP dengan yang baru besar dia kenal HP. Perbedaannya sangat jauh. Dari sisi prestasinya, dari sisi kecerdasan otaknya. Kita dulu gak ada belajar itu dengan HP. Ya, beda anak yang sudah kecanduan HP dengan yang tidak. Kecerdasannya itu beda. Fokusnya juga beda, ketelitiannya juga beda. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wala min asdiqauhum wa ashabuhum. Mereka juga tidak bertanya siapa teman-teman mereka, siapa sahabat-sahabatnya. Tanya siapa teman kita, teman akrab anak kita itu siapa. Kalau mampir pulang sekolah dia kemana. Tanya. Ya, dia rumahnya di mana, bagaimana orang tuanya, bagaimana keadaan keluarganya. Kita tanyakan, jangan cuek begitu saja. Kita itu bapak, kita itu tanggung jawab. Wala yuwajjihunahum ila khairin wala yanhaunahum an syarrin. Para orang tua tidak mengarahkan anak-anak mereka pada kebaikan dan tidak melarang mereka dari keburukan. Wa minal ajabi anna haula'i harisuna kullal hirs ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha wa sahri ala ma yuslihuha ma annahum yanmuna hadzal mal wa yuslihuna li ghairihim ghaliba. Dan termasuk perkara yang aneh tapi nyata. Sebagian para orang tua mereka sangat semangat untuk menjaga harta-harta mereka, menjaga keuangan mereka, bahkan dikembangbiakkan. Usaha mereka diperbesar, siang malam mereka cari duit. Yang mereka jaga itu uang bagaimana tidak berkurang.
Akhirnya buka cabang usaha sana, buka usaha itu. Demi apa? Uangnya tetap terjaga. Padahal kebanyakan mereka mengembangkan keuangan ini untuk orang lain. Mereka sangat semangat urusan dunia, sampai uang aja dijaga, dicari, lembur-lembur, dikejar. Tapi anak yang sudah jelas tanggung jawab kita malah dilalaikan. Ya. Ammal aulad falaisu minhum fi syai'. Adapun anak tidak ada apa-apanya. Jadi lebih mengutamakan apa? Kehidupan dunia. Ini keliru para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Keliru kalau kita lebih mementingkan mengembangkan usaha kita tapi anak kita tidak berkembang-kembang. Ikro terus kelasnya, tidak naik. Bahasa Arabnya ya begitu-gitu saja, tidak ada perkembangan. Ini salah. Kita kalau usaha mikir bagaimana bisa bikin cabang, bisa bikin toko kedua, toko ketiga, tapi kita tidak berkembang memikirkan anak kita berkembang terus. Ya, ini sebuah kekeliruan. Wa kama annal walida yajibu alaih takdhiyatu jismil waladi bit ta'ami wasyarabi wa kiswatu badanih bil libasi kadzalika yajibu alaih an yughadhiya qalbahu bil ilmi wa bil iman. Demikian juga wajib bagi para orang tua untuk memberikan makanan jasad kepada anaknya, ya, makanan badan. Dengan makanan, minuman, memakaikan baju di badannya, demikian juga wajib memberikan makanan hatinya bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan iman. Wa bikusuri ruhihi bilibasi taqwa fadzalika khair, dan juga dengan memakaikan ruhnya dengan pakaian takwa yang itu adalah kebaikan. Jadi saudaraku, setelah kita tahu betapa besar tanggung jawab mendidik anak, barulah kita pikirkan makan minumnya. Lihat dari tadi berhubungan tentang pendidikan semua, baru disinggung makan minum. Kalau bapak-bapak kan terbalik, mikirnya apa? Makan minumnya dulu. Betul kan? Masalah pendidikan anak nomor sekian. Ini keliru. Justru mendidik anak dulu baru kita pikirkan bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Karena orang tua ketika menikah, kita jadi suami, berarti kita sudah siap memposisikan diri kita capek. Capek mendidik, capek mencari nafkah. Demi siapa? Demi anak. Dan capek kita itu berpahala. Capek kita itu berpahala. Bapak-bapak sudah berangkat pagi macet, pulang sore, kemudian maghrib harus ngajarin anak. Capek tapi berpahala capeknya. Tidak sia-sia. Karena kita menunaikan kewajiban ini adalah amanah dari Allah. Anak itu amanah di pundak kita. Kita perhatikan, kita bekerja dalam rangka mencari apa? Sedikit untuk memberikan anak bisa makan, bisa minum dari rezeki yang halal, pakaian yang layak, ya. Dengan makan minum ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena bagaimanapun ketika badan lapar kita tidak bisa fokus untuk sholat. Itu tujuan kita cari nafkah. Sampai apa yang kita berikan sesuap nasi ke mulut istri kita sedekah. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi ahlik wa dinarun anfaqtahu li jarik a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ila ahlik. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin dari tetanggamu, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Allahu Akbar. Ya. Jadi bapak-bapak kalau capek kerja, ingat hadis ini, bahwa apa yang kita berikan untuk keluarga itu lebih baik daripada apa yang kita infakkan di jalan Allah, daripada apa yang kita infakkan kepada fakir miskin. Jangan merasa mengeluh dengan rizki yang telah Allah bagikan kepada kita, karena Allah bagikan rizki pada kita tidak sama, tidak sama.
Semua orang diberikan ma'isyah, pendapatan yang berbeda-beda. Tinggal kita mau usaha, bersyukur ya, dalam rangka apa? Mendidik anak-anak kita. Wa min hukukil auladi an yunfiqa alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin wala taksirin. Dan termasuk hak-hak anak adalah menafkahi mereka dengan cara baik, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jadi nafkah anak tanggung jawab siapa? Orang tua, bapak. Tidak berlebihan, termasuk berlebihan membelikan HP. Anak masih SD, nggak ada manfaatnya HP. Ya, untuk cari tugas di Google. Ya, nggak bisa, anak sekecil itu belum bisa. Kalau cari tugas di Google, antum yang carikan. Kemudian bawa ke tempat printer, print. Print itu paling berapa sih? 1000, 2000 kan ya? Kalau di rumah nggak ada printer, printkan di tempat fotokopi. Kasih anaknya suruh kerjain. Jadi bukan alasan tugas cari di Google sehingga anak dibelikan HP. Banyak main gamenya daripada apa? Mengerjakan tugasnya. Tidak ada. Ya, ini termasuk israf. Maka Syekh mengatakan hak anak diberi nafkah, yunfiqa alaihim bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik. Apakah membelikan HP itu termasuk cara baik kepada anak? Tidak, justru menghancurkan anak. Anak kita jadi kenal game, anak kita jadi kenal YouTube, ya. Yang YouTube pasti ada iklannya. YouTube mana yang nggak ada iklan? Pasti ada iklannya. Peraturan semua harus ada iklan, ya. Ini rusak anak kita kalau seperti ini. Maka jangan diberikan HP, itu termasuk tidak ma'ruf, tidak baik. Lianna dzalika min wajibi auladihi alaih, karena hal itu termasuk kewajiban anak-anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Wa man syakara ni'matallahi alaihi bima a'tahu minal mal wa kaifa yamna'uhumul mal fi hayatihi wa yabkhal alaihim bihi liyajma'ahu lahum fayakhudhunahu qahran ba'da mamati. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah kepadanya dengan apa yang Allah berikan berupa harta. Jadi kita memberi nafkah anak, istri itu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi suami jangan pelit sama anak, jadi suami jangan pelit sama istri. Tapi maksud jangan pelit di sini bukan berarti semua permintaan anak dikabulkan. Anak minta yang macam-macam, masih SD sudah minta motor, jangan dikabulkan. Secara hukum undang-undang kepolisian saja dia nggak bisa. Ya, sudah tidak tepat. SIM itu dikeluarkan saat usia berapa? 17. SIM itu kepanjangannya dari apa? Surat izin mengemudi. Jadi anak antum masih SD dikasih motor, mengemudi naiknya saja dia udah nggak boleh. Karena udah nggak punya suratnya. Betul? Bagaimana mungkin antum ajarin naik motor? Ya secara aturan saja sudah nggak boleh naik motor. Baru pertama ya kita belikan anak kita motor, dia suruh naik. Itu naik ke motornya saja sudah nggak boleh. Karena sudah tidak ada SIM-nya. Surat izin mengemudinya dia nggak dapat. Maka jangan berlebihan berdalih cinta anak diberikan motor, diajarin motor. Padahal belum usianya. Dia naik motor saja sudah tidak ada izinnya, sudah melanggar peraturan apa? Undang-undang berkendara. Ya ini, kadang orang tua itu berpikir yang lain. Nanti kan dia bisa bantu ibunya pergi ke pasar, nganter ibunya kalau saya lagi kerja. Anda sudah mengajarkan anak berbuat dosa. Kita izinkan anak naik motor, dia nggak punya SIM, itu sama saja ngajarin anak berbuat dosa nggak? Berbuat dosa, udah tahu salah, anak malah diajarin. Berarti kan dosa. Harusnya berpikirnya ke situ, bukan hanya manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Kita itu sesuai apa tidak? Makanya al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu mendasari sebelum berkata, sebelum berbuat. Coba tanya yang anggota polisi, boleh nggak anak belum punya SIM naik motor? Sekarang betapa banyak orang tua ngajarin anak-anaknya naik motor.
dibelikan motor, masih usia SD, SMP, ya Allah. Ini peraturan dilanggar, dosa. Kita ngajarin anak kita naik motor, berarti kita ngajarin anak dosa. Karena kita sudah tahu. Maka kaum muslimin cobalah bersikap semuanya didasari dengan ilmu. Kalau didasari dengan ilmu, indah. Ya, didasari dengan ilmu, indah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, nafkah kepada anak tidak berlebihan, tidak pula kurang pelit. Bapaknya lebih senang mentraktir teman-temannya kalau beri nafkah ke istri, dihitung-hitung. Tadi kan sudah dikasih, ya. Jangan pelit kepada istri. Kalau bisa dikasih istrinya. Capek dia, lelah mengurus anak, mengurus rumah tangga, pekerjaan rumah. Perhatikan istri kita agar istri itu bahagia. Istri itu nikah untuk bahagia. Betul ibu-ibu? Betul tuh. Istri itu nikah untuk bahagia, bukan meneteskan air mata. Ini tiap hari di kamar, ya Allah, melas nasib. Ya, istri itu menikah dengan antum untuk bahagia, maka bahagiakan istri. Kasih nafkah dia bulanan. Ini buat SPP, ini buat listrik, buat air, ini buat jajan kamu, ya. Seneng istri, kasih jajan 500.000 sebulan, seneng dia. Betul nggak? Kita bisa gaji karyawan, kita bisa gaji pembantu yang membantu di rumah kita. Kenapa istri tidak kita kasih jatah khusus? Ya, ini suaminya berarti yang kurang paham dan kurang peka. Istri itu harus diperhatikan. Dia butuh diperhatikan. Kita yang harus peka, ya. Ya sudah dengar ya dari ibu-ibu, dia pengen bahagia. Bahagiakanlah dari siapa? Dari suaminya. Kemudian wa min hukukil auladi alla yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Termasuk hak-hak anak adalah tidak melebihkan seorang anak di antara anak yang lain dalam memberikan hibah, hadiah, dan pemberian. Apabila kita punya anak lebih dari satu, perhatikan. Jangan sampai kita dinilai orang tua yang tidak adil karena lebih melebihkan seseorang anak dibandingkan yang lain. Hadiah harus dibagi rata, sama. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah sesuai kebutuhan. Nafkah anak TK dengan anak SMA tentu beda. Anak SMA sudah butuh kalkulator. Anak TK tidak butuh. Maka ketika kita memberikan anak kita yang SMA kalkulator, boleh. Karena dia sifatnya nafkah. Tapi kalau hadiah harus sama dibagi. Bapak-bapak dinas keluar atau jalan-jalan kemana, pulang beli oleh-oleh. Baju yang bertuliskan tempat wisata yang kita tadi tuju. Maka belikan semua. Ya, anak pertama sampai anak keempat belikan kaos semua, sama kaos. Cuma ukurannya beda-beda. Jangan disamain juga. Kan katanya harus sama Pak Ustaz. Iya sama sih sama kaosnya. Tapi ukurannya harus beda. Maksudnya cerdas sedikit gitu. Ya. Anak pertama berikannya yang XL, anak kedua L, 3M, begitu. Sama tapi jenisnya apa? Sama-sama dapat kaos. Ini kalau sifatnya hadiah. Tapi kalau sifatnya nafkah tidak harus sama. Anak yang sudah siap nikah, dia butuh bekal nikah, boleh kita berikan. Anak yang sudah kuliah, dia butuh laptop, kita belikan laptop. Anak yang SD tidak perlu laptop. Ya, maka nafkah dengan hadiah harus dibedakan. Fala yu'ti ba'da auladihi syai'an wa yahrumul akhar. Janganlah dia memberikan sebagian anak-anak kemudian tidak memberikan yang lain. Fa inna dzalika minal jawri wal zulmi. Karena hal itu termasuk tindakan kecurangan dan kezaliman.
Wallah la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wa li'anna dzalika yuaddi ila tanfiril mahrumin wa hudusil adawati bainahum wa bainal mauhubin. Perbuatan semacam itu akan membawa orang-orang yang anak-anak yang tidak diberikan hadiah akan bermusuhan di antara mereka. Wa ba'dun nas yamtazu ahadan min auladihi alal akharin. Sebagian manusia ada yang mengistimewakan salah seorang anak dibandingkan yang lain bil birri wal ataf, dengan perbuatan baik dan kasih sayang ala walidi, kepada kedua orang tuanya. Fa yakhussuhu walidahu bil hibati wal atiyati min ajli mamtaza bihi minal bir. Maka kemudian orang tua tersebut mengkhususkan anak yang berbuat baik tersebut dengan memberikan hadiah karena perbuatan baiknya. Di sini Syekh menyinggung kalau ada anak yang lebih berbuat baik kepada kita, tetap tidak boleh diistimewakan. Kita punya anak 4. Anak ketiga dia sama kita lebih sayang, lebih banyak nurutnya. Maka nurutnya anak ketiga, sayangnya anak ketiga kepada kita tidak boleh diistimewakan dengan hadiah. Harus sama hadiah itu, tanpa memandang anak ini nurut sama kita, yang ini tidak taat, tidak nurut. Tanpa memandang itu, kalau hadiah berikan semuanya. Mau yang anak pertama nakal, anak kedua nurut, semuanya kalau hadiah tetap dikasih. Ya, karena tidak boleh kita mengistimewakan seorang anak dibandingkan yang lain. Wa fis sahihain, Sahihil Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, anna abahu Bashir bin Sa'ad wahabahu gulaman fa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akullu waladika nahaltahu misla hadza. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya bapaknya yaitu Basir, jadi ada seorang ayah namanya Bashir, sahabat Nabi, punya anak namanya Nu'man. Nah, Nu'man ini dikasih hadiah. Wahabahu gulaman, dikasih hadiah. Maka sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya pada Bashir, pada ayahnya, akullu waladika nahaltahu misla hadza, apakah semua anakmu kamu berikan ini sama atau enggak? Qala la. Bashir menjawab, tidak semua anak saya kasih hadiah. Qala farji'hu, kembalilah, maksudnya tarik lagi hadiahnya. Tidak boleh mengistimewakan satu orang anak dari anak yang lain. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Ya, berlaku adillah di antara anak-anakmu. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ashhadu ala hadza ghairi fa inni la ashhadu ala jawr, mintalah persaksian pada selainku, sungguh aku tidak mau bersaksi di atas kejahatan. Pemberian hadiah pada satu anak dengan tidak memberi pada anak yang lain, Nabi menyebutnya jawr. Jawr itu kejahatan kalau bahasa kita, kezaliman. Maka kalau Nabi saja mengatakan semua anakmu kamu kasih ini, takutlah kepada Allah, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Jadi jangan mengistimewakan seorang anak karena perbuatan baiknya. Kalau itu sifatnya hadiah, semua anak berhak dapat. Tapi kalau itu sifatnya nafkah, maka yang membutuhkanlah yang kita berikan sesuai kebutuhannya. Baik, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pada malam hari ini. Akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menutup tentang hak anak dengan mengatakan, wa mata qamal walidu bima yajibu alaihi lil walad min at-tarbiyati wan nafaqah
fa innahu hariyun an yuwaffaq al-waladu lil qiyam bi birri walidihi. Maka kapan saja seorang orang tua menjalankan hak-hak yang wajib dia berikan kepada anaknya berupa pendidikan dan nafkah, sungguh anaknya akan diberikan taufik untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau kita menunaikan hak anak kita dengan pendidikan dan nafkah, otomatis anak kita pun dapat taufik untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita perhatikan hal ini. Ini tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua, yaitu tanggung jawab pendidikan. Nah, ada buku yang bagus tentang anak. Ini isinya 40 hadis. Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal. Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal. Kalau kita terjemahkan, kumpulan 40 hadis seputar anak. Ini bagus sekali bukunya, saya sudah baca. Ya, apabila kita bisa merenungi hadis-hadis seputar anak, itu sangat baik sekali demi perbaikan kita semua. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, apabila anak yang sudah balik tidak mau ikut sholat berjamaah, padahal sudah diingatkan, apakah kita sudah menunaikan hak mereka, dan apakah orang tuanya ikut berdosa, dan apa penyebabnya? Anak yang sudah balik tidak mau ikut sholat berjamaah, ini anak laki-laki atau anak perempuan? Hah? Karena di pertanyaannya tidak disebutkan. Kalau anak perempuan sudah balik tidak mau berjamaah sama ibunya, dosa enggak? Tidak, ya tidak dosa. Dia tetap sholat di rumah, cuma di kamar pribadi. Anak perempuan kita, dia tidak mau berjamaah dengan istri kita, tidak masalah. Tapi kalau ini adalah anak laki-laki, dia sudah balik tapi tidak mau sholat berjamaah, berarti dia masih sholat. Kemudian kita sudah mengingatkan, sudah diingatkan bahwa laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Wa ma 'alaika illal balag. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Selama kita sudah menyampaikan bahwa laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, dan si anak ini sudah mencerna, ilmunya sudah sampai, ya, maka tidak ada dosa bagi orang tua. Tapi terus dia mengingatkan, bukan hanya sekali, bukan hanya pertama kali, tapi terus mengingatkan, karena bagaimanapun juga dia tanggung jawab kita. Ya, kita ingatkan terus. Ketika dia tidak mau memilih sholat di rumah, padahal kita sudah bacakan hadisnya, riwayat Muslim, ada orang yang buta, rumahnya jauh, jalannya penuh dengan onak dan duri, licin, sampai memasang tali ke masjid, Nabi tetap mewajibkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan jalan kita yang aspal? Ya tentu lebih wajib lagi berjamaah di masjid. Kalau kita sudah bacakan hadisnya tapi dia tetap, maka wama 'alaika illal balad. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Sungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ustadz, kapankah seorang anak boleh diajak ke majelis ilmu? Dan apakah saya salah apabila mengajak istri tetapi istri tidak mau dikarenakan alasan anak belum paham atau belum mengerti apa yang disampaikan asatidzah? Usia anak masih 2 tahun, mohon nasihatnya. Anak kapan boleh diajak ke majelis ilmu? Ketika dia bisa mengambil manfaat dari majelis ilmu. Karena tujuan majelis ilmu adalah untuk mengambil manfaat ilmu yang disampaikan. Maka kalau anak kita ingin diajak ke majelis ilmu dan dia secara usia belum bisa menangkap, maka orang tua harus menjaga ekstra hati-hati. Ya, kalaupun ingin diajak harus dijaga ekstra hati-hati.
Kalaupun tidak diajak, maka tidak ada masalah. Karena memang tujuan majelis ilmu itu diambil ilmunya, diambil manfaatnya. Terlebih kalau anak kita hiperaktif, mengganggu jamaah yang lain, lebih baik di rumah. Ya, lebih baik di rumah. Sama siapa? Sama istri. Istri juga butuh menuntut ilmu. Ya, nanti kalau istri butuh belajar, dia datang ke majelis yang khusus ibu-ibu, gantian bapak-bapaknya jaga anak. Begitu ya. Jadi bisa bergantian. Kita pun harus bisa jaga anak. Jangan semua diserahkan ke istri. Suami taunya cari duit tok. Nah, salah. Kalau suami taunya cari duit tok, itu salah. Kita pun harus tahu pekerjaan rumah apa, kebutuhan istri apa, ya. Ini. Bagaimana sikap suami jika istri sering memberitahu kejelekan mertuanya dan suaminya percaya sehingga suami menjauhi ibunya? Bagaimana sikap suami jika istri sering memberitahu kejelekan mertuanya? Jadi orang tua kandung si suami ya. Dan suaminya percaya. Ini pemberitahunya bisikan-bisikan yang tidak benar atau kebenaran. Kamu tahu nggak, bapakmu itu suka ngutang di bank. Itu cuma provokasi atau kebenaran? Kalau itu kebenaran, maka suami harus menerima. Tapi ingat, mengingkari kesalahan orang tua pun dengan cara yang hikmah. Ya, dengan cara yang hikmah. Suami itu sangat sensitif kalau diingatkan 3 perkara. 1, tentang keluarganya. Ini para ibu, hati-hati kalau ingin mengingatkan keluarga suami. Karena suami akan sensitif masalah ini. Kita ngomong misalkan, ibumu itu nggak beres. Nah, itu pasti suami akan sensitif. Kedua, suami akan sensitif kalau tentang barang pribadinya. HP, laptop. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau mengingatkan suami tentang barang pribadinya, bisa jadi suami akan lebih sensitif. Ketiga, yang perlu dipahami oleh para wanita, suami itu akan sensitif kalau dia sudah diingatkan tentang apa? Pekerjaannya. Nah, ini. Ya, maka harus pelan-pelan seorang istri jika ingin mengingatkan keluarga suami dan seterusnya. Wanita berumah tangga mana yang lebih utama, berbakti kepada orang tua atau kepada suami? Wanita berumah tangga. Seorang wanita yang sudah berumah tangga dan dia jadi istri, mana yang lebih baik, berbakti pada orang tua ataukah berbakti kepada suami? Mahma amkanal jama' fal jam'u aula minat tarjih. Kapan saja mungkin untuk digabungkan, maka menggabungkan lebih baik daripada memilih salah satu. Ketika seorang wanita sudah jadi istri, dia bisa berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada suaminya. Tentu ini lebih baik daripada memilih salah satunya. Betul? Jadi kalau antum bisa menggabungkan 2 kebaikan, itu lebih baik daripada memilih 1 kebaikan. Ada 2 kebaikan, kita bisa lakukan dua-duanya. Mana yang lebih baik? Antara memilih 1 atau melakukan kedua-duanya? Melakukan kedua-duanya tentu lebih afdol. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, ketika wanita sudah jadi istri, dia dihadapkan pilihan. Kadang-kadang dihadapkan pilihan antara bakti sama orang tua atau bakti kepada suami. Ini tidak mutlak, hanya dalam kasus-kasus saja. Pada umumnya bisa dua-duanya jalan. Misalnya, istri ikut suami berumah tangga di suatu daerah, ikut suami. Tapi dalam perjalanan rumah tangga, si istri tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. 1 pekan sekali minimal ditelepon orang tuanya, ditanya kabarnya, dikirimkan bantuan yang bisa membantu orang tua. Ini berarti menggabungkan 2 kebaikan. Dia tetap berbakti sama suami, tetap berbakti sama orang tua. Ya, bisa secara umum seperti itu.
Dalam kasus-kasus tertentu, libur Lebaran, orang tua istri meminta pulang, orang tua suami meminta pulang. Pilih mana? Si istri ikut pulang bersama suami ke rumah mertua, ataukah istri pulang ke orang tuanya sendiri, suami pulang ke rumah orang tua sendiri. Jadi sampai rumah, mana istrimu? Pulang kampung. Si istri ditanya, mana suamimu? Pulang kampung. Nah ini paling kasus-kasus tidak selamanya seperti itu. Hanya 1-2 saja, sekali 2 kali saja. Nah dalam kondisi yang harus memilih, tidak bisa digabung. Suami sakit di rumah, orang tua istri sakit di kampung. Istri pengen pulang kampung, tapi suami sedang sakit. Pilih mana istrinya? Pulang kampung sendirian tanpa mahram, atau dia rawat suaminya? Hah? Rawat suami? Atau biarlah suami, udah saya pulang aja. Atau dia pulang sendiri, pulang kampung. Kasus-kasusnya cuma 1-2 kali saja kita dihadapkan harus memilih. Ya, tidak selamanya seperti itu. Karena dalam perjalanan umumnya kita bisa menggabungkan 2 kebaikan ini, yaitu tetap berbakti sama istri, sama suami, dan bisa tetap berbakti kepada orang tua. Kalau harus memilih kasus-kasus yang 1-2 kali, maka berbakti kepada suami itu lebih utama. Suami yang sakit diurusin dulu, bawa ke dokter biar cepat sembuh. Udah sembuh ajak pulang kampung, nengokin orang tua istri. Jadi kan dapat dua-duanya. Ustadz, saya sering memukul anak saya karena gak mau nurut perintah orang tua. Dan saya sering emosi karena kelakuan anak saya. Mohon petunjuknya supaya anak-anak nurut dan saya gak sering memukul karena emosi. Memukul anak tidak mutlak dilarang. Memukul anak tidak mutlak dilarang. Ada kesempatan-kesempatan yang kita boleh memang memukul. Sebagaimana Nabi bersabda, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah anak-anak kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, pukul. Berarti memukul anak saat usia 10 tahun dia tetap tidak mau salat, boleh dipukul. Sehingga memukul anak itu tidak mutlak dilarang. Karena ada sebagian pemahaman tidak boleh sama sekali mukul anak. Kalau kita mengatakan tidak boleh sama sekali memukul anak, berarti kita membuang hadis ini. Tidak percaya dengan hadis ini. Padahal yang mengucapkan hadis ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau anak 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul. Boleh dipukul. Nah sekarang bagaimana kalau kasusnya tidak mau nurut? Ya, tahan emosi. Ya, tahan emosi. Jangan sampai emosi kita dituangkan, ditumpahkan ke anak sehingga si anak ini kita pukul. Karena nanti pengaruhnya ketika mereka sudah besar. Ya, ketika mereka sudah besar. Jangan biasakan memukul anak. Kalau bisa sedang emosi, lebih baik kata-kata saja. Agak keras begitu ya, tapi tidak memukul. Karena memukul itu akan menyakiti jiwa anak. Bagaimana solusinya? Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu kan dari setan. Dan dengan ta'awud akan hilang. Kalau belum hilang juga baca ta'awud, berwudu. Ya, berwudu bisa menghilangkan amarah. Atau pindah tempat. Marahnya di dapur, pindah ke ruang tamu. Supaya tidak ngelihat anak sehingga bertambah emosi. Kalau berpindah tempat di rumah masih belum hilang juga, keluar rumah. Ya, ke masjid. Jangan ke warung kopi. Ali bin Abi Thalib suatu ketika berantem dengan istrinya Fatimah. Tapi beliau keluar rumah ke masjid.
karena keluarnya ke masjid jadi adem. Ngelihat masjid, lihat Quran. Ya, jadi ini solusi rumah tangga kalau antum lagi berantem sama istri, keluar rumah tapi ke masjid. Jangan nongkrong di warung kopi. Jangan nongkrong di markas samping 212. Tambah panas, di sana dipanas-panasin. Udah perempuan banyak 1:60, ceraikan udah istri. Panas. Jadi solusi kalau berantem sama istri, ngumpulnya kemana? Ke masjid. Di masjid ngelihat apa? Sop sholat, lihat Quran, lihat tempat wudhu. Adem nggak? Adem. Jadi masalah hilang. Sampai Ali bin Abi Thalib dibangunin sama Nabi. Dia tidur di emperan masjid, kena debu, dipanggil ya Aba Turab, wahai bapak debu, karena dia kena debu. Ya, nah ini. Jadi kalau ada masalah keluar ke masjid. Ya, sehingga hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.